Halo Bapak Ibu Kepala Sekolah di seluruh Indonesia. Di video tutorial ini, kita akan membahas aplikasi survei pembelajaran tatap muka terbatas atau survei PTM. Dalam surat keputusan bersama 4 menteri tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19, sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Untuk sekolah yang berada di level PPKM 1, 2, dan 3, pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dalam tatap muka terbatas. Kondisinya untuk membuka sekolah adalah dia ada di level 1 sampai 3. Itu saja. Level 1 dan 3, semua sekolah di level 1 dan 3 boleh melaksanakan tatap muka. Tapi vaksinasi guru menjadi kondisi untuk kewajiban membuka tatap muka. Nah, jadinya bukannya harus vaksinasi dulu baru tatap muka. Tapi kalau gurunya sudah divaksinasi, dia wajib memberikan opsi tatap muka. Kepala sekolah di seluruh Indonesia melaporkan status layanan pembelajaran yang diselenggarakan dengan mengisi survei PTM yang sudah disiapkan dalam aplikasi Android. Hasil pengisian survei bisa dilihat di dashboard laman kesiapan belajar. Setelah masuk ke laman kesiapan belajar, kemudian klik survei PTM dan pilih dashboard spasial. Kemudian akan muncul peta Indonesia dengan data indeks PTM dari setiap provinsi dibantu dengan legenda berupa warna. Indeks PTM ini adalah persentase PTM yang sudah terlaksana berdasarkan data dari satuan pendidikan yang telah mengisi survei. Warna pada setiap provinsi menunjukkan persentase indeks PTM pada provinsi tersebut. Warna merah menunjukkan bahwa sekolah yang sudah mengadakan PTM secara terbatas di provinsi tersebut kurang dari 10%, sedangkan warna oranye 10% hingga 25%. Warna kuning 26% hingga 50%, warna hijau 51% hingga 75%, dan warna biru di atas 75%. Jika Anda ingin melihat indeks PTM di suatu provinsi, arahkan kursor mouse Anda ke provinsi yang ingin dilihat dan klik buka. Ketika dibuka, maka akan terlihat indeks PTM per kabupaten di kota provinsi tersebut. Bila ingin melihat data indeks PTM per kecamatan, kembali klik kabupaten kota yang ingin dilihat. Maka akan terlihat indeks PTM di kabupaten tersebut. Bila diklik salah satu kecamatan pada peta, maka kita bisa melihat data layanan pembelajaran yang diselenggarakan sekolah dalam tingkat satuan pendidikan beserta titik-titik sekolahnya. Pada peta, sekolah yang sudah PTM ditandai warna hijau, sedangkan sekolah yang belum PTM ditandai warna oranye. Selain dalam bentuk spasial, disediakan juga data dalam bentuk tabel. Data tabel yang ditampilkan akan sesuai dengan wilayah yang dibuka pada peta. Anda bisa melihat-lihat semua jenjang atau berdasarkan tingkat sekolah yang ingin dilihat. Anda juga bisa melihat indeks siap PTM, yaitu indeks kesiapan sekolah untuk melaksanakan PTM, walaupun saat ini belum melaksanakan PTM. Selain data spasial dan tabel, juga tersedia dalam bentuk infografik. Ada 3 data yang disajikan dalam bentuk infografis, yaitu infografis PTM yang berisi data indeks PTM per jenjang pendidikan. Selanjutnya, infografis kendala menyajikan data berbagai kendala yang membuat tidak terlaksananya PTM saat ini. Yang terakhir adalah infografis klaster. Infografis klaster menyediakan data klaster per jenjang pendidikan. demikian pengenalan tentang survei PTM. Selanjutnya, saya akan membantu Bapak dan Ibu untuk melakukan pengisian survei PTM. Anda bisa berpartisipasi dalam pengisian dengan survei mengunjungi laman kesiapan belajar, lalu klik aplikasi Android. Secara otomatis akan terhubung langsung ke Play Store. Lalu klik unduh. Setelah terunduh, buka aplikasi survei PTM. Mengisi survei PTM merupakan bagian peran aktif kepala sekolah dalam memberikan informasi dan laporan status pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini. Survei ini akan menyediakan data sekolah yang sudah atau belum melaksanakan PTM terbatas. Setelah terunduh, buka aplikasi survei PTM. Di halaman pembuka, silahkan isi nomor pokok sekolah nasional (NPSN) dengan kode registrasi Dapodik milik sekolah, kemudian klik daftar. Muncul notifikasi dengan nama sekolah yang Anda wakili, klik OK. Klik kolom tulisan survei yang wajib diisi oleh kepala sekolah. Dalam pengisian survei PTM, Bapak dan Ibu hanya perlu mengisi 12 pertanyaan singkat tentang pelaksanaan PTM terbatas di satuan pendidikan. Selanjutnya, jawab satu persatu pertanyaan survei. Dan jangan lupa untuk menulis jawaban yang tersedia. Serta centang jawaban Anda lebih dari 1 jika diperlukan. Setelah semua pertanyaan dijawab, klik selesai dan jawaban tersebut akan terkirim secara otomatis.
Jawaban survei ini menunjukkan indeks PTM terbatas secara nasional maupun per wilayah. Demikian penjelasan tentang tutorial survei pembelajaran tatap muka dan cara akses data PTM di laman Kemendikbudristek. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah menyelenggarakan PTM terbatas, pastikan kondisi sekolah sudah memenuhi persyaratan daftar periksa sesuai protokol kesehatan berdasarkan SKB 4 Menteri. Jika kemudian ada perubahan status layanan pembelajaran di sekolah, jangan lupa, kepala sekolah harus mengisi kembali survei PTM sesuai kondisi layanan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Sekian panduan pengisian survei pembelajaran tatap muka terbatas. Selamat mencoba.